Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali bermunajat kepada Allah agar senantiasa keimanan dan ketakwaan kita insyaallah dapat terpelihara dan bisa kita melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah saya akan mengambil judul khutbah sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh niat. Olehnya itu segala perbuatan ibadah insyaallah akan ditentukan oleh niat kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang paling penting dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah kita ditentukan oleh niat kita. Sehingga Umar bin Khattab menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Olehnya itu segala bentuk ibadah diharapkan insyaallah diikuti sesuai niat dan apa yang dilaksanakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut istilah fikih bahwa niat itu adalah kesengajaan melaksanakan sesuatu diikuti dengan niat. Olehnya itu diharapkan apa yang akan dilaksanakan insyaallah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sesuai dengan amal dan niat yang akan kita laksanakan itu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum bahwa niat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah amalan maksiat
amalan maksiat ini salah satu perbuatan. Perbuatan ini tentu diharapkan sesuai dengan niat kita. Tetapi amalan yang pertama ini adalah amalan maksiat tidak mempengaruhi niat kita. Salah satu contoh, kita mengambil uang dengan tidak sepantasnya, atau kata kasarnya korupsi. Setelah dia mengambil, dia berniat untuk membangun masjid, niatnya bagus, tetapi tidak mempengaruhi perbuatan maksiat itu. Maksudnya perbuatan itu tetap yang kita ambil tentu perbuatan maksiat, tidak merubah disebabkan oleh niat kita. Olehnya itu niat harus kita lihat, perbuatan atau amalan apa yang kita lakukan. Kalau maksiat tidak akan merubah bentuknya disebabkan oleh niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan ketaatan. Amalan ketaatan ini bisa membuahkan pahala dan bisa pula tidak mendatangkan pahala disebabkan oleh niat kita. Apa yang didatangkan sesuai dengan niat kita apabila perbuatan kita laksanakan niat secara ikhlas, insya Allah kita akan dapatkan pahalanya. Tetapi manakala perbuatan itu tetap niat kita bagus, tetapi ada juga perbuatan kita mengikutinya, seperti dia menyumbangkan hartanya karena mau dipuji, mau didengar, mau dilihat, maka amalannya tidak sesuai dengan harapan kita. Olehnya itu ketaatan usahakanlah memperbaiki adalah niat kita, agar senantiasa niat secara tulus dan ikhlas, agar senantiasa kita dapatkan sesuai apa yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan maksiat tadi, yang pertama tentu tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang kedua, perbuatan ketaatan harus tulus ikhlas sesuai dengan niat kita untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Karena sering terjadi perbuatan-perbuatan itu ada kalanya sama, tetapi ditentukan oleh niat. Antara lain, misalnya salat subuh. Salat subuh adalah 2 rakaat. Kalau salat sunat sama 2 rakaat. Di situ bisa ditentukan amal kita disebabkan oleh niat, yang bisa membedakan mana wajib, mana sunat, karena ibadah yang dilakukan sama 2 rakaat, tetapi ditentukan oleh niat itu sendiri. Kemudian ada pula perbuatan itu mungkin tidak diharapkan, tetapi insya Allah akan bermanfaat. Seperti yang ketiga, yakni amalan mubah. Kalau amalan mubah tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dilarang oleh Allah, seperti tidur, itu tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dilarang. Tetapi manakala kita diikuti dengan niat, insya Allah
akan memiliki pahala ketaatan. Seperti kalau kita datang di masjid salat maghrib, sesudah salat maghrib kebiasaannya tinggal di masjid. Apakah sifatnya diam ataukah bagaimana? Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala, sekalipun kita hanya berada di masjid tetapi memiliki pahala. Seperti kita tinggal di masjid tanpa melakukan perbuatan sesuai dengan agama, tetapi kita berniat. Bagaimana niatnya? Dia niat bahwa saya masuk di masjid sekaligus i'tikaf, namudik na ngaji, namudik na sampaja sunnah, tetapi dia mendapatkan pahala karena niatnya bagus. Tetapi manakala dia tidak niat, hanya tinggal di masjid, berarti tidak memiliki pahala. Olehnya itu, untuk menentukan pahala yang kita lakukan, insya Allah memperbaiki niat kita sesuai anjuran agama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya kalau kita misalnya mau tidur, tetapi setelah tidur dia berniat, ya Allah, aku akan cepat tidur agar senantiasa aku bisa bangun secepatnya, mendapat energi untuk bangun melaksanakan salat tahajud. Maka tidurnya sekalipun tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh Allah, tetapi mendapat pahala sewaktu dia tidur, karena dia berniat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan harapan-harapan agama kita, seperti mau tahajud. Olehnya itu, segala perbuatan-perbuatan yang menuju persoalan agama, perbaikilah niat agar senantiasa kita bisa dapatkan pahala. Sebab memang beberapa ulama pernah menyampaikan, rubba amalin sagirin tu'addimuhun niyah, tidak sedikit pahala yang besar atau amal yang besar, tetapi mendatangkan niat atau perbuatan atau amal yang kecil karena niatnya tidak sesuai. Wa rubba amalin kabirin tu'addimuhun sagirah, tetapi ada kalanya perbuatan itu adalah besar, tetapi mendapatkan pahala yang kecil karena tidak mengikuti dengan niat yang baik. Olehnya itu, segala ibadah yang akan dilaksanakan, berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan niat kita agar senantiasa insya Allah sesuai dengan harapan kita, akan kita juga melihat dan menikmati sesuai dengan niat yang baik itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini bermanfaat adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.